macam tak ada tempat lain terlalu latah. Latah. Puan atau Anies berdampingan atau Anies dengan Puan berdampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita ketemu lagi di Toktan Amor. Toktan Aris Abeba. Selamat malam, Tuk. Selamat malam. Alhamdulillah sehat, Tuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap bugar, tetap semangat dalam kondisi yang sudah tidak remaja lagi. Remaja purba. Casing oke, terlihat purba, tapi semangatnya masih remaja. Luar biasa, luar biasa. Usia berapa, Tuh? Usia masih muda. Masih muda. Belum mencapai 70 tahun. Ya. Tapi baru 68 menjelang 69. Perjalanan panjang atau bisa dikatakan salah satu orang sukses ya kali ya, Tuh ya? Sukses belum. Belum. Yang penting adalah nawaitu kita. Nama itu. Kalau kita sekali bergerak. Soal nilai itu terserah dengan sudut pandang mana kita. Ya, artinya kan Atuk sudah melewati pencapaian-pencapaian yang sangat luar biasa menurut kami yang muda-muda ini ya. Kalau yang muda-muda kalau melihat saya itu terserah. Mau pencapaian, mau apa saja. Yang penting saya tidak akan menyinggol orang. Iya, betul, betul. Tapi saya silahkan disenggol. Oh, begitu ya? Begitu. Jadi sikap saya tidak menyinggol orang. Orangnya silahkan menyinggol saya. Nah, itu adalah tantangan. Kalau biasanya kita tidak akan menyenggol orang, Ya. dan orang juga jangan senggol. Tapi Atuk ini beda nih. Beda. Saya tidak akan menyinggol orang. Ya. Orang silahkan menyinggol saya. Waduh. Dan ini sesuai dengan pengajian saya. Innallaha ma'as sabirin. Betul. Ya. Jadi kalau orang menyinggol silahkan. Bagaimana kita menguji kesabaran. Ya, berarti kesabaran benar ya? Benar kata firman, kesabaran tidak ada batas. Ya, kan itu. Cuma sebagian orang yang bilang, Tuh, kesabaran tetap ada batasnya. Ya, itu tergantung tentang keilmuannya sampai di mana. Tipis. Saya tidak mau mengatakan tipis. Sampai di mana. Oh, iya. Seperti kalau tipis, berarti saya menyinggol orang. Oh, iya Tuh. Gitu. Artinya kalau saya pernah mendengar cerita dari Atuk, ya pencapaian itu yang pertama berhasil di pesantren, ya pesantren bukan main-main, pesantren Gontor, ya. Kemudian berhasil juga di universitas yang dulu namanya IAIN Susko. Nah, kemudian berhasil juga menjadi pegawai negeri sipil yang sekarang ASN namanya, ya. Kemudian berhasil juga di Badan Usaha Milik Negara PTPN 5. Ditambah setelah itu Atuk juga tidak berhenti sampai di situ. Luar biasa, masih terus berlanjut, memiliki panggung yang luar biasa, yaitu panggung Toktan. Nah, kalau boleh tahu, Tuh, Toktan ini banyak orang belum tahu, Tuh. Sedikit sebelum kita lanjut, bahas mengenai Toktan lu, Tuh. Toktan itu sebenarnya apa, Tuh? Apakah Toktan itu mudah saja. Iya. Itu singkatan daripada Datuk Jantan. Jadi kalau misalnya di kampung saya, Air Mole, itu tetap memanggil Datuk itu Datuk Jantan. Kalau misalnya ada orang mencari Datuk Jantan, ada tamu, ada kawan, atau ada saudara duduk di teras rumah, ada Datuk Jantan, tetap membilang Datuk Jantan. Nah, karena saya sudah punya cucu, maka kadang-kadang cucu itu memanggil disingkat-singkat, Toktan. Ya, Toktan. Nah, begitu. Nah, maka itulah berdasarkan cucu memanggil Toktan, cetuslah nama panggung itu, panggung Toktan. Inspirasinya dari cucu. Dari cucu. Iya. Tapi ingat,
Tuk Tan itu punya makna lain. Oke. Nah. Apa tuh Tuk? Ada 4 terjemahan Tuk Tan itu. Hah. Datuk Jantan sudah jelas terjemahannya. Itu yang pertama. Yang pertama. Ya. Kalau datuknya itu, kalau bahasa kami masih gatal, minyang, itu namanya Banyak tuh Tuk. banyak. Nah, itu namanya Datuk Santan itu namanya. Oh, namanya Datuk Santan. Iya. Datuk Santan namanya itu. Berarti tua keladi ya? Datuk itu namanya tua-tua keladi. Sebab yang namanya Datuk tetap sudah punya cucu. Ya. Yang belum punya cucu belum dikatakan Datuk. Ya, betul. Nah, lalu ada lagi yang ketiga. Yang ketiga itu adalah itu kalau datuknya itu garang. Kadang-kadang datuknya ada garang nih. Sama cucu, sama siapa-siapa, sama siapapun. Nah, itu namanya datuk hutan. Nah, semua orang pasti tahu yang namanya datuk hutan itu. Ya, macan atau singa ya? Macan atau singa, pokoknya biasanya harimau itu. Ya, harimau ya, Harimau. benar. Tapi ada juga entah bobor ke-9, entah bobor ke-10. Nah, itu memang sedikit menyeleweng dari kehidupan manusia. Nah, itu tidak tanggung-tanggung dan itu harus kita jauhi. Kita basmi itu. Nah, Itu namanya? Datuk Setan. Tuh. Maka dia diletakkan nomor 4. Iya, nomor terakhir tuh ya. Nomor terakhir. Mudah-mudahan jangan sampai ke situ. Mudah-mudahan jangan sampai. Tapi ada. Ya, banyak. Betul. Banyak. Jadi kita di sini jangan sampai ada. Oke, Tuk Tan. Selanjutnya, jadi tadi kita sudah menyinggung ya masalah pencapaian yang di pertama yaitu adalah menuju Gontor ya. Gontor. Nah, ini banyak pertanyaan itu. Orang banyak bertanya-tanya nih tentang perjalanan Datuk. Kok bisa sampai ke Gontor? Apakah karena Datuk Hutan tadi itu? Oh, tapi tentu dulu belum jadi Datuk ya. Datuk. Atau mungkin ada Datuk Hutan saat itu yang mengarahkan. Tapi saya punya Datuk. Itu. Oh, berarti Tuk Tan tadi turun dari Datuk yang bisa terjadi, tapi belum terungkap. Iya. Nah, kami ingin tahu nih Tuk. Bagaimana perjalanan Datuk mulai dari mungkin kisahnya dari SD atau apa? Nah, sebenarnya saya ini anak keempat. Anak keempat, ya. Semua yang pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, dan lahirlah saya. Nah, anak keempat ini orang tua bercita-cita. Karena kami keturunan kiai di kampung Air Molek sana. Air Molek. Maka hendaknya anak saya yang keempat ini, kata orang tua saya, menjadilah dia kiai. Nah, untuk dasar menjadi kiai ini harus dimasukkan ke pesantren. Dan alhamdulillah adik orang tua saya, berarti paman saya, itu kuliah di Yogyakarta. Dia mengetahui tentang kondisi pondok pesantren Gontor. Ketika saya tamat SRI pada waktu itu, Sekolah Rakyat Islam, tamat itu langsung saya dibawa ke Gontor. Jadi masih umur 12 tahun. 12 tahun tuh ya. Nah, yang uniknya itu bagi saya, ketika saya merantau ke Jawa Timur dari Pekanbaru, dari Air Molek, itu saya belum pernah ke Pekanbaru. Istilahnya tahun 68 itu Air Molek kan masih terisolasi juga lah dari kota-kota besar. Belum pernah ke Pekanbaru, langsung ke Gontor. Langsung ke Jakarta. Langsung ke Jakarta. Jakarta ke Gontor. Sebentar, Bu ya. Iya. Silakan Tuk. Biasa kalau sudah tua-tua begini, minum itu harus penting. Nah, sebab saya pun kalau soal minum ini sudah, walaupun saya belum ada sakit gula, minum gula itu sudah ditakar untuk menjaga kebugaran. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, berarti tentu jadi macam orang kampung tuh Tuk. Betul. Jakarta Dan saya celana pendek ke Jakarta itu. Dan ketika turun di Halim Perdana Kusuma, saya kaget melihat gedung-gedung bertingkat,
Sedangkan naik pesawat pun saya kaget, kok bisa pesawat ini sebesar ini, kok bisa di atas, kok tak jatuh. Dan itu semua boleh katakan bagi sejarah hidup yang saya masih ingat, itu sangat luar biasa. Dan singkatnya, ketika paman saya itu membawa ke Gontor, rupanya sudah tutup. Oh, tutup pendaftaran, tutup pendaftaran, maka dimasukkanlah dibawa kembali ke Yogyakarta. Nah, ketika di Jogja itu saya dimasukkan ke SMP Muhammadiyah di Yogyakarta. Tapi setelah saya melihat tidak kerasan, lebih bagus menunggu saja dulu masuk pesantren Gontor. Nah, rupanya di samping pesantren Gontor itu ada namanya Ngabar, Pondok Pesantren Wali Songo. Nah, maka dititipkanlah saya sekolah di pesantren Wali Songo. Dari Wali Songo itulah saya hijrah ke Gontor. Nah, jadi di Gontor lah saya menimba ilmu pengetahuan, merubah mental dan segala-galanya. Nah, tahun berapa tuh? Itu tahun 68-69. Itu masa-masa 65 tuh ya? Nah, jadi ya saya tidak mau cerita panjang. Bagaimana situasi Madiun Ponorogo, Ponorogo Jetis Gontor. Yang penting tujuan saya adalah ke pesantren Gontor. Nah, dan di Gontor itu juga luar biasa. Waktu saya masuk Gontor itu siswa sudah mencapai 1.100. 1.100 tuh? Dan laki-laki semua. Nah, 1.100. Jadi berketepatan banyak teman-teman yang saya sekelas. Katanya banyak orang-orang hebat yang satu kelas dengan Atuk nih. Sudah banyak jadi orang hebat. Nah, salah satunya tentulah Din Samsudin. Din Samsudin. Nah, Hidayatullah Darkasi, anak Pak Kiai sendiri. Nah, itu kawan-kawan sekelas. Iya, kabarnya Cak Nun juga. Cak Nun itu di atas saya lagi, jauh di atas. Oh, dia jauh di atas. Termasuk MH Ainun Najib juga di atas saya. Ya, Cak Nun maksudnya itu MH Ainun Najib. Di atas saya deh. Di atas ya? Di atas. Berarti yang satu maksud Cak Nun tadi saya agak error sedikit, saya kira Nur Kholis Majid almarhum, lupa tidak. Nah, itu. Jadi sampai sekarang semua memori ada dan kawan-kawan itu juga masih ingat. Nah, saya minta maaf karena saya di Gontor termasuk degil dan ngetren. Degil, ya pokoknya degil gitu. Anak Riau. Ya, bukan. Saya mau anak Riau. Anak Indonesia. Anak Indonesia tuh. Dan saya masih berkumis pada waktu itu. Jadi anak kecil yang berkumis itu saya. Umur 13 tahun berkumis tuh? Gak berkumis. Gimana tampangnya itu tuh? Nah, jadi maka itu. Jadi orang melihatnya pasti dewasa kan? Dewasa. Lucu atau dewasa atau keren kan saat itu? Bisa dewasa, bisa lucu, bisa garang. Nggak, tapi tuh masa-masa itu kan memang kumis itu kan salah satu yang ngetren nggak? Bukan ya? Tidak, belum. Tidak ya? Belum ya? Belum. Nah, maka itu lucu juga ya. Maka itu dikatakan lucu-lucu, dikatakan garang-garang. Ya pada akhirnya orang lihat, oh ini kayaknya jadi orang dekat. Gitu. Nah, dekat hanya unik akrab. Ya, unik sebenarnya bukan itu tapi unik. Begitu akrab, kawan-kawan yang slating saya sampai hari ini yang pernah tak jumpa 40 tahun, 30 tahun masih ingat semua. Iya, penampilannya masih ingat. Jadi itulah latihan-latihan mental, dan saya paling ya di Gontor itu tidaklah termasuk orang yang pintar, tapi kalau degil termasuk. Coba ceritakan sedikit kisah kedegilan Atuk nih. Kalau kedegilan saya di pondok salah satu atau dua itu, salah satu itu soal makan ya, gimana ceritanya itu? Soal makan ini kan saya karena terbiasa makan di kampung. Nah, tapi ingat ya, bukan di kampung. Di kampung orang tua saya kerja di Steinweg. Jadi makan itu juga termasuk
Ya, eh, high class. bukan Kalau high class, bahasa menengah ke atas. menengah ke Nah, atas. ketika masuk pesantren, Ya. itu jatuh lagi ke bawah. Hmm. Nah, jadi hanya saya tidak mau makan di makanan umum, tapi saya langsung mencari makanan kiai. Boleh gitu? Boleh, tergantung pembayaran. Ada dapur kiai, ada dapur umum, ada kelas-kelasnya gitu. Siapa yang mampu di dapur kiai, ya kiai bayar. Nah, jadi cuma tidak jauh Tapi itu beda. yang begitu legal ya? Legal, semua legal. Oh iya. Tapi semuanya itu tentu tergantung masakan. Betul. Ya, itu belum lagi waktu kalau ada muhadoro. Itu kalau muhadoro ada namanya kismul aman, bagian keamanan, tukang jaga. Jadi kalau misalnya saya lagi tak enak muhadoro, pidato-pidato, misalnya utama pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris, itu kan saya paling benci waktu itu. Susah itu. Sebab itu kan bukan bahasa kita, bahasa kita kan bahasa Indonesia. Walaupun di sana belajar bahasa Arab Inggris, nah, itu mudah saja saya nyuruh dalam kamar, di bawah tilam. Nah, menyuruh nih maksudnya sembunyi. Bersembunyi di dalam tilam, sehingga ketika ada pemeriksaan tak ada kelihatan. Nah, jadi saya berakal. Oke. Nah, jadi akal itu memang sejak dari Gontor Sudah terasah. Sudah terasah. Jadi gini, kalau ada orang nak berakal-akal dengan saya, Janganlah. bukan jangan, Jadi- silahkan, saya hanya senyum-senyum aja. Iya. Saya tegur pun tidak, oh itu salah tuh, oh ini tidak. Saya hanya senyum-senyum aja. Yang penting saya pelihara saja lah orang yang berakal-akal dengan saya itu. Nah, itu. Nah, itulah antara lain pengalaman di pesantren. Tapi juga saya juga tidak tamat. Maksudnya tuh nggak tamat? Di pesantren Gontor itu kan 6 tahun. Oh ya, kelas 1 sampai kelas 6 ya? Nah, kelas 6. Saya kelas 3 naik kelas 4. Kelas 4 entah berapa bulan saya cabut. Pasalnya tuh? Ya biasalah. Namanya orang degil. Iya. Nah, jadi kadang-kadang ya berkelakon kan biasa. Iya, Kita bahasa pancaroba. Iya. Tapi kalau saya mengutip kalimat MH Ainun Najib, Iya. kenapa keluar dari Gontor? Saya mengamalkan ilmu yang sudah saya dapati di Gontor. Toh nanti juga saya mengabdi juga ke masyarakat gitu. Jadi cukup aja 3 atau 4 tahun di Gontor, ilmunya itu kita amalkan di luar. Sebab kalau sudah kelas 5-6, itu namanya sudah pengabdian. Pengabdinya itu di pondok pesantren Gontor juga gitu. Oh, begitu ya. Jadi surat ijazah, surat keterangan menyatakan tidak tamat, tidak dapat apa-apa. Oh, hanya saja sebenarnya faktanya sebenarnya Gontor itu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 itu sebenarnya Pengabdian. Iya. Pengabdian ilmu yang kita dapat 4 tahun itu untuk di dalam praktek di dalam. menjadi guru atau Iya. ustadz ya. Gitu. Oh, gitu ya. Itu bagi MH ya. Iya, Tapi bagi MH lulus ya? tidak juga. Oh, enggak juga. Tak jauh beda. Oh, Tak jauh beda. memang betul-betul diamalkan ya sebagai guru dan murid ya. Apalagi bakat saya waktu itu di Gontor sama sekali tidak begitu melekat. Oh. Nah, cuma yang saya tak bisa saya bohongi pada diri saya adalah latihan mental. Mental di Gontor itu, disiplin di Gontor itu luar biasa. Iya. Itulah yang sampai hari ini saya terapkan. Iya, betul toh. Memang kalau saya lihat ya, alumni Gontor ini baik dia alumni yang memang lulus 6 tahun atau 3 tahun, memang berbeda tuh. Disiplinnya sangat kuat saya lihat. Memang betul-betul ditempa di Gontor. Tapi tuh saya dengar juga di Gontor itu ya artinya begini ya, nggak semua orang bisa kadang-kadang tiap tahun atau kadang-kadang bahkan sampai tamat dia nggak ketemu dengan orang tuanya. Oh gitu. Apakah... Ya termasuk saya juga. Oh, saya gitu, masuk Gontor 3 tahun tak pulang-pulang ke Air Molek. 3 tahun tuh? 3 tahun tidak Allahu pulang-pulang. Akbar. Bayangkanlah. Usia 13-14 tahun. Sudah merantau, tidak pulang-pulang selama 3 tahun.
Itu nangis aja kerja Atuk tuh. Ya nangis anak kecil lah. Iya, ya sedih lah tuh. 3 tahun tuh. 3 tahun. Bayangkan. 3 tahun tuh. Ya, orang kalau sekarang ya tuh ya, kalau sekarang kan itu sistemnya kan semester ya. Ya. Kalau misalnya ada anak yang sekolah di luar kota lah. Ya, bayangkan kalau 1 semester aja dia nggak pulang, itu luar biasa rindunya. Atuk 3 tahun. 3 tahun tak pulang ke air molek. Tuh ngapain aja tuh di Ya apakah di Gontor? waktu hari-hari Pride karena teman-teman banyak. Melepas kesedihan di mana gitu. Ya melepas kecilnya sama teman-teman. Sama teman-teman. Teman-teman kadang-kadang Juga nggak baik. sangat baik. Ayo bang kita ke Surabaya, ayo. Ayo bang, ayo kita ke Bali, ayo. Itu pada waktu-waktu hari Pride gitu kan. Nah, di antara kumpulan kalian itu tuh Din Samsudin ada. Kami satu kelompok, cuma kalau untuk berjalan itu Beda. tidak ada. Beda geng ya. Beda geng. Ini geng Degil, ini geng Kutu geng Buku Kutu berarti. Buku. Iya. Dia punya apa juga gitu kan. Tapi dua-dua saya lihat cukup berhasil walaupun Atuk dengan geng Degilnya, tapi luar biasa memang Gontor tuh menempa Atuk betul-betul luar biasa ya. Pak Din juga, Pak Din Samsudin ya. Ya. Dengan begitunya juga dia melakukan pencapaian-pencapaian yang artinya saya lihat kesuksesan itu kan bukan diukur dari siapa dia, tapi apa yang dicapai, apa yang sudah dicapai. Apa yang dia senangi, apa yang dia buat, apa yang dia mau, itu aja. Iya. Dan saya hakul yakin. Iya, betul tuh. Dan itu bukan hanya di Gontor, di IAIN juga saya tidak tamat. Hanya tamat sarjana muda. Sebentar tuh. Ini tadi Atuk nggak tamat ya? Iya. 4 tahun. Anggaplah Atuk kembali lagi ke Riau, masuk Sekolah Persiapan IAIN. Sekolah Persiapan IAIN. Itu seperti SLTA ya, SMA. Tingkatan SMA. Oh. Kalau masuk IAIN kan harus punya ijazah. Betul. Oke. Baru setelah itu masuk IAIN. Masuk IAIN. Kok bisa nggak lulus lagi? Memang Bukan di tidak setting nggak lulus. Jadi bukan tidak lulus. ini tidak tamat. Tidak tamat sampai S1. Oh, berarti D3 ya? D3. Waktu itu kan belum ada D3. Iya. D3 tak ada, S1 tak ada. Iya. Waktu BE, Iya. BA. Nah, kalau tak salah Bachelor of Art gitu. Iya. Nah, untuk mencapai Bachelor of Art itu nggak ada mahasiswa sampai 5 tahun, 6 tahun. Baru saya. Nah, jadi untuk mencapai sarjana muda aja, orang 2 tahun, 3 tahun. Saya 5 tahun, 6 tahun. Maka digelarlah mahasiswa abadi. Nah, bagi saya itu tak perlu. Ya. Mau abadi, mau tidak. Iya. Tetapi adalah apa yang kita perbuat di dunia ini. Ya. Tapi yang buat 6 tahun itu tetap yang dari seperti yang di Gontor tadi, Degil tadi tuh ya? Ya, masuk degil. Nah, jadi kalau seleting-leting saya di kampus IAIN itu, kalau tak kenal dengan Arsyad Beba, si mahasiswa degil, nah, itu berarti orang itu boleh katakan kurang pergaulan. Iya. Kurang pergaulan. Sebenarnya masih banyak lagi yang harus diperbincangkan dengan Atuk, dengan kisah-kisah yang luar biasa, tapi memang waktu juga yang memisahkan kita tuh, ya, termasuk salah satunya adalah yang di belakang saya ini tuh, membawa kesenian Riau ke Perancis, lalu pertemuan dengan mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai Menteri Menristek. Banyak sekali kisah-kisah yang lain yang harus kita bicarakan, namun waktu jua yang memisahkan kita tuh. Tapi sebelum kita akhiri, kita ada permainan tuh. Nah, saya siapkan permainan nih. Oke. Ya. Nah, permainan ini aturannya begini. Ini tentang salah satu yang sedang viral di Indonesia, kemudian ada beberapa hal yang menarik juga yang terjadi di Provinsi Riau, ya. Jadi kalau saya tanyakan nanti Tok Tan hanya menjawab setuju atau tidak setuju beserta alasannya. Siap? Siap. Oke tuh. Pertanyaan yang pertama. Di Indonesia sedang viral itu Citayam Fashion Week tuh. Tahu lah ya, Tok tahu ya. Nah, sekarang Kota Pekanbaru melalui Pemko juga akan melaksanakan Kacamayang Fashion Street. Setuju atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena macam tak ada tempat lain
macam tak ada nama lain. Oke, Yang kedua, oke. terlalu latah. 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 Iya. Ingat, ini bumi Melayu, Iya, iya. tak sama dengan DKI. Betul. Nah, Betul. Memang boleh ya. dilakukan, tapi di mana dan namanya apa, Dan tampilannya seperti apa? dan penampilan seperti apa. Harusnya mengikuti akar budaya Melayu. Nah, akan budaya Melayu. Sebab Bukan budaya Eropa. bukan gaya Eropa. Sebab Ya. pengalaman saya ke Jakarta, Ya. ada yang 75% tak layak ditengok, Iya. ada 80% yang tak layak ditengok. Iya, betul. Itu juga untuk generasi berikutnya. Benar-benarnya ya, salah satu yang harus dipikirkan oleh Ya. Pemko ke depannya. Ya. Silahkan aja kalau Kacamayang atau dimanapun tempatnya. Ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Siap. Nah, masalah lembaga adat Melayu Riau. Kan ada dua versi ini tuh. Ya, Pak. Ada versi S dan versi T. Atau di versi yang mana? Tidak kedua-duanya, tapi versi lembaga adat Panggung Tok Tan. Oke. Lembaga adat panggung. Panggung Tok Tan. Kenapa begitu tuh? Ya, ya begitu adanya. Iya, oke, saya paham. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Nah, kebetulan saya dengar tadi kan Atok bilang 9 periode di salah satu partai politik. Partai politik apa tuh? Yang warna kuning lah. Nah, Oke. ya. Nah, ini kita... Tapi ingat, Ya tuh. 9 periode itu bukan di kota, tapi di Provinsi Riau. Pengurus provinsi. Pengurus provinsi. Ya. Dan tidak putus-putus 9 periode itu. Oh. Jadi 9 periode itu tidak Tanpa putus. putus-putus. Memang betul-betul. Mungkin- Suhu berarti itu ya. Mungkin yang tidak putus-putus itu kalau diinventaris ke belakang, mungkin saya tunggal. Yang lain ada Satu-satunya. 9 periode, tapi terputus. Ya, oke, senior berarti ya. Bukan Harus senior, Ya. tetap masih muda. Remaja purba. Oke tuh. Nah, pertanyaannya begini ya. Kita menyangkut tentang politik. Ini berandai-andai, seandainya Berandai ya. berandai. Ingat. Ya, seandainya di pemilihan 2024 untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden. Atau memilih yang mana? Anies Ridwan Kamil atau Ganjar Puan Maharani? Tidak kedua-duanya. Tetapi saya lebih setuju Puan atau Anies berdampingan atau Anies dengan Puan berdampingan. Oh, tanda-tanda itu. Ya, alasannya Alasannya? Puan punya partai Oke. dan terbesar di Indonesia. Oke. Anies statusnya sebagai gubernur DKI sangat terhormat. Jadi dia mendahului Oke. satu langkah Dari gubernur-gubernur yang lain. Jawa Barat atau gubernur Jawa Tengah. Oke, tanda-tanda. Berarti pro Anies ya? Tidak juga. Oh, tidak. Berandai-andai. Berandai-andai. Kalau Airlangga Ya. terpilih, Heeh. misalnya, Mm-mm. tengok dulu. Itu kan rahasia. Oke. Ini kan tadi kena awak itu 4 nama, berandai-andai, yang lain nggak masuk. Tapi kalau minta ada yang lain, Ya. itu lain lagi. Oh. Nah, sebab yang namanya politik, 1 detik bisa berubah. Betul sekali. Berarti Atok masih memegang erat moto dari alumni Gontor. Ya, Berdiri di atas segala golongan. segala golongan. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Seandainya Atok masih diberikan rejeki hingga nanti, ya ada rejeki nih tuh, Ya, Atok memilih untuk keliling Eropa atau kembali ke tanah suci yang ke kedua. tanah suci. Ya. Sebab alasannya ketika saya pergi ke tanah suci tahun 96-97, itu saya sendiri, tidak dengan istri. Nah, ketika 2006 barulah istri pergi sendiri lagi. Jadi tidak pernah kami berdua pergi ke tanah suci. Ya, insya Allah, toh. insya Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Semoga bisa berangkat kedua kalinya Bersama berdampingan istri. dengan istri tercinta. Ya. Pertanyaan yang terakhir, karena Atuk menggelar diri Atuk tadi remaja purba, kita pakai remajanya, purbanya kita simpan dulu. Oke. Ya, seandainya di masa remaja Atuk memilih perempuan yang untuk pendamping itu seperti apa? Yang cantik
atau yang cerdas? Yang cantik lah. Ho ho ho. Ya ya. Yang Sama cantik. berarti tuh. Nah, yang cantik. Nah, kenapa cantik? Cantik. Kalau cantik nggak cerdas? Dicerdaskan. Oke, oke. Nah, tapi kalau cerdas belum tentu cantik. Payah mencantikkannya. Iya, Tapi iya, kalau iya. cantik bisa Masih bisa dicerdaskan. Itu yang namanya tuntutlah ilmu. Iya, iya. Berarti sama tuh prinsip kita. Untungnya saya juga dapat yang cantik sekaligus cerdas. Oh, Berarti sesuai dengan Tok Tan Amor nih Tok ya, memang penyair asmara, Datuk Asmara. Datuk Asmara. Oke, pertanyaan udah habis tuh. Terima kasih banyak atas waktu Ato ya untuk berbincang-bincang, luar biasa sekali informasi dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Tapi kita masih akan tetap nanti bertemu dengan Atuk Tan di waktu-waktu yang berikutnya. Sekali lagi tuh, terima kasih banyak. Riau, tempat aku berdoa, tempat batu nisanku. Riau tak habis-habis di senda gurau. Luar biasa.